Shalom, selamat sore Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Sore hari ini saya mengajak kita semua untuk mengikuti pendalaman pelajaran sekolah sahabat kita minggu ini yang berjudul Tuhan mendengar dan melepaskan. Mari kita tunduk kepala sejenak. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, Allah yang Maha Kasih, senantiasa kami naikkan syukur dan terima kasih untuk segala berkat dan rahmat-Mu yang menyertai dalam kehidupan kami saat ini. Sore hari ini Tuhan, kami membuka hati pikiran kami, kiranya Roh Suci Kudus-Mu menolong kami untuk menyimak, mengerti, mempercayai akan firman Tuhan. Memberkati kami semua Tuhan, mohon ampun dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul pelajaran minggu ini sangat indah, menguatkan, menghibur, karena sebagai manusia kita tidak luput daripada permasalahan-permasalahan, beban-beban, kekhawatiran-kekhawatiran, ketakutan-ketakutan dengan segala problem masalah dalam kehidupan ini. Judulnya Tuhan mendengar dan melepaskan. Ayatnya diambil dalam Mazmur 34 ayat 18. Mazmur 34 ayat 18. Apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan mendengar seruan orang benar, yaitu doa-doa kita. Dan Tuhan memberikan kelepasan daripada segala ancaman dalam kehidupan kita. Dalam Alkitab ada kisah seorang yang dicekam rasa takut yang luar biasa. Orang itu bernama adalah Yakub. Kita tahu ceritanya. Yakub sekarang saat ini akan bertemu dengan kakaknya Esau. Dia diliputi ketakutan karena nyawanya terancam. Bahkan nyawa keluarga besarnya terancam. Karena Yakub telah menipu kakaknya, merebut hak kesulungan kakaknya. Dan kemudian Esau kakaknya menaruh dendam kepada adiknya. Mau tidak mau sekarang Yakub harus bertemu dengan kakaknya. Segala upaya diusahakan untuk melunakkan hati kakaknya, tetapi sia-sia. Yakub tetap diliputi ketakutan. Dan malam itu, menjelang pertemuan besok pagi, Yakub menyendiri. Dia ingin bertemu dengan Tuhan. Dia ingin berdoa kepada Tuhan. Saat berdoa, tiba-tiba ada tangan yang memegang bahunya dari belakang. Dan Yakub berpikir ini adalah musuh. Lalu dilawanlah orang yang memegang bahunya ini. Mereka bergulat, mereka bergumul sampai fajar menyingsing. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Tetapi pada saat pergumulan itu, Yakub sadar akan kesalahannya, akan dosa-dosanya.
Yakub sadar telah menipu saudaranya. Dan saat ini Yakub memohon kepada Tuhan. Yakub mengakui dosanya dan minta ampun kepada Tuhan segala dosa yang pernah dilakukan. Dan Yakub mengingat janji Tuhan. Janji waktu di tempat yang bernama Betel. Tuhan berjanji, tanah di tempat engkau berbaring akan diberikan kepada Yakub. Keturunannya akan menjadi besar, banyak. Dan aku akan melindungi engkau, menyertai engkau dari segala bahaya. Yakub yang telah bertobat, menyesal, ingat janji Tuhan. Lalu Yakub memasrahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Memohonkan belas kasihannya. Di dalam buku Kejadian pasal 32. Ayat 26. Kejadian 32 ayat 26. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Yakub tahu, yang dia bergumul sampai pagi, ini adalah utusan dari sorga, yaitu Tuhan sendiri. Maka Yakub tidak akan melepaskan sebelum ia diberkati. Dan akhirnya orang itu mengatakan, ayat 28, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Secara fisik, Yakub tidak bisa mengalahkan utusan dari sorga itu. Tetapi secara rohani, Yakub telah menang. Artinya, dosanya, kesalahannya diakui dan diampuni. Dan dia sangat percaya bahwa pertolongan Tuhanlah yang membuat Yakub sanggup bertemu dengan kakaknya Esau. Yakub tidak takut lagi untuk bertemu dengan kakaknya. Dia dalam kepasrahan. Lalu apa yang terjadi? Kejadian 33 ayat 3 dan 4. Kejadian 33 ayat 3 dan 4. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka. Dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali. Hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Sesuatu yang kontra dengan keadaan yang dahulu. Sekarang pertemuan itu diliputi dengan rasa saling memaafkan, saling mengasihi antara adik dan kakaknya. Tuhan bisa merubah keadaan 180 derajat. Bukan saling menyerang, tapi berdekatan, bertangis-tangisan. Saudaraku, bila mana kita menghadapi ancaman, tekanan, persoalan-persoalan hidup yang menekan sehingga menimbulkan ketakutan dalam hati kita, datanglah kepada Tuhan. Akui segala kesalahan kita. Ingat janjinya. Percaya pertolongan Tuhan satu-satunya bagi kita. Dan kita akan melihat mujizat Tuhan. Sehingga apa yang menjadi ancaman kita selesai. Happy ending. Saudara,
Saudara ingat kisah bangsa Israel yang dikejar Firaun dan tentaranya di tepi laut Teberau. Mereka keluar dari Mesir sampai di tepi laut Teberau. Tiba-tiba Firaun dan tentaranya mengejar dari belakang. Mau maju laut, belok ke kiri, tebing terjal, belok ke kanan, tebing terjal, jadi jalan sudah buntu. Tetapi Allah tidak kurang panjang kemampuannya. Dia bisa membelah laut sehingga Musa dan bangsa Israel bisa lewat dengan selamat. Suatu hal yang tidak masuk akal. Biarlah dalam kehidupan kita, tekanan ancaman yang kita hadapi, kita serahkan kepada Tuhan. Percaya Tuhan bisa melepaskan. Tuhan mendengar doa kita dan melepaskan kita dari segala tekanan dan ancaman. Tuhan memberkati.